Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Khadijah, Saya Munawarah. saya Fatriani, Saya Novita Dewi. saya Narfajilia. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Alat Evaluasi dan Penilaian Kelas. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian alat evaluasi. Secara umum, alat yaitu sesuatu hal yang dapat mempermudah seseorang dalam melakukan tugas. Nah, begitu juga dengan evaluasi. Untuk mendapatkan evaluasi yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang kita inginkan, maka evaluasi juga memerlukan alat. Nah, dalam evaluasi, alat disebut dengan instrumen evaluasi. Sini Ulun akan melanjutkan penjelasan dari pemakalan sebelumnya, yaitu beberapa syarat dan petunjuk yang perlu diperhatikan dalam menyusun alat evaluasi ialah yang A. Harus menetapkan dulu segi-segi apa yang akan dilakukan penilaian sehingga betul-betul terbatas serta dapat memberi petunjuk bagaimana dan dengan alat apa segi tersebut dapat kita nilai. Yang B. Harus menetapkan alat evaluasi yang betul-betul valid dan reliable, artinya taraf ketepatan dan tes sesuai dengan aspek yang akan dinilai. Yang C. Penilaian harus objektif, artinya menilai prestasi siswa sebagaimana adanya. Yang D. Hasil penilaian tersebut harus betul-betul diulah dengan teliti sehingga dapat ditafsirkan berdasarkan kriteria yang berlaku. Yang E. Alat evaluasi yang dibuat hendaknya mengandung unsur diagnosis, artinya dapat dijadikan bahan untuk mencari kelemahan siswa dalam belajar dan guru dalam mengajar. Tujuan tes adalah untuk mengetahui pencapaian belajar atau kompetensi yang telah dicapai peserta didik untuk bidang tertentu sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Hasil tes merupakan informasi tentang karakteristik seseorang atau sekelompok orang. Karakteristik ini bisa berupa kemampuan kognitif atau keterampilan seseorang. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tes merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur suatu objek tertentu. Jika objeknya hasil belajar, maka untuk mengukur hasil belajar dan keterampilan dari peserta didik digunakan tes. Sehingga diperoleh informasi tentang pengetahuan berupa kemampuan-kemampuan yang telah dimiliki dan keterampilannya. Selanjutnya, non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik itu secara individu maupun kelompok. Yang termasuk alat teknik non-tes yaitu yang pertama skala bertingkat, yang kedua kuesioner juga dikenal sebagai angket, yang ketiga daftar checklist, yang keempat wawancara, dan yang kelima pengamatan atau bisa disebut juga dengan observasi, yang keenam riwayat hidup. Baiklah, di sini Ulun akan menjelaskan sedikit tentang evaluasi dan penilaian kelas. Yang pertama yaitu ada teknik tes. Pengertian teknik tes itu merupakan pernyataan atau seperangkat tugas yang telah direncanakan. Yang selanjutnya ada pengelompokan tes terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada tes mengukur kemampuan umum, yang kedua ada tes kemampuan khusus, dan yang ketiga ada tes prestasi belajar, dan yang keempat ada tes kepribadian untuk mengukur karakteristik pribadi seorang. Selanjutnya kita akan memasuki fungsi tes. Fungsi tes yaitu untuk membimbing, salah satunya yaitu memberi kesempatan kepada pembimbing atau guru dan orang tua dalam memahami kesulitan anak dalam belajar.